Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang mengikuti acara ini istiqomah dalam iman dan Islam. Dan nanti ketika kita menghadap Allah, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini setiap langkah kakinya menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kenapa Ustadz Abdul Somad ini mesti dipasang pagar besi? Pandang ke depan ibu-ibu Satpol PP. Ibu yang mengawal dari Satpol PP 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang. Yang mau mengeroyok ibu, tengoklah. Muka-muka ini aman atau tidak aman? Kalau aman, kenapa banyak sekali polisi dan tentaranya? Kenapa banyak sekali Satpol PP-nya? Ini bukan karena tidak aman untuk investasi, tapi ini menghadapi gerakan emak-emak garis keras. Insya Allah, kalau begini semangat menghadiri pengajian tabligh akbar, di masa akan datang kita akan tetap aman, damai dan selamat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabupaten yang terpanjang provinsi, kalau provinsi Riau di tengah, di atas provinsi Riau Sumatera Utara, di atas Sumatera Utara Aceh, Aceh Sumatera Utara Riau. Tapi kalau provinsi Bengkulu itu memanjang ke bawah, dari mulai berbatas dengan Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Yang tak percaya tengok Google Map. Inilah provinsi Bengkulu memanjang, dan pantai terpanjang itu milik provinsi Bengkulu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat provinsi Bengkulu dengan pantainya yang panjang ini, sebelah kanannya daratan, kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet, kebun getah, tak tahu tak punya siapa. Kalau tengok pula sebelah kirinya, pantai mengarah ke barat. Jadi orang Bengkulu ini kalau dia mandi di sungai, mandi di laut, itu kalau hanyut sampai ke Mekah. Begitulah cantiknya.
Makanya tadi saya begitu sampai melihat Allahu Akbar, cantik dan indah alam. Pandang ke kiri, lautan membiru. Pandang ke kanan, kebun menghijau. Alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan alhamdulillahi rabbil. Ini provinsi Bengkulu yang memanjang ini, kepalanya di atas adalah Muko-Muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat. Jadi memang kalau Kabupaten Muko-Muko ini berada di atas memang tepat, karena Mukonya letaknya. Provinsi Bengkulu yang paling atas itu adalah Kabupaten Muko-Muko. Jadi kalau jumpa sama orang, yang pertama dilihat itu apanya? Mukonya. Abdul Somad ini dihormati, dimuliakan orang itu gara-gara apanya? Gara-gara muko. Coba kalau muko ini ditutup. Saya kemarin bawa istri saya, yalah tak mungkin saya bawa istri orang, saya bawa istri saya parkir di rumah makan, parkir di rumah makan. Datang orang tukang parkir, nggak boleh parkir di sini, jangan parkir di sini. Saya jalan aja terus, saya jalan terus. Datang dia ngamuk, kamu nggak mau hormati saya ya? Saya sudah bilang jangan parkir di sini kalau tidak makan. Saya memang tak makan. Saya mau ke rumah sakit, rumah sakitnya full penuh. Rumah makan itu punya rumah sakit supaya orang yang sakit segera nyambung. Saya tahu itu rumah makan punya rumah sakit, maka saya parkir di situ. Marah dia sama saya, dipanggilnya orang rumah makan. Ini degil kali. Kenapa orang itu marah sama saya? Karena muka saya tutup pakai masker. Coba kalau saya buka, nah. Itulah pentingnya muka. Jadi kalau provinsi Bengkulu ini mau dihormati, mau dimuliakan, maka jagalah Kabupaten Muko-Muko. Kalau sudah orang dari Sumatera Barat masuk ke Bengkulu, provinsi Bengkulu, lewat Muko-Muko, dan alhamdulillah dalam jadwal pengajian ini yang pertama kali saya datangi dalam jadwal tablik akbar safari sekarang ini adalah pertama kali berjumpa adalah Kabupaten Muko-Muko. Besok malam baru kami turun ke bawah langsung ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi malam ini Muko-Muko, besok malam kaki-kaki. Habis Muko ke kaki, selesai pulang. Inilah tablik akbar yang terkilat dan terpanjang dari Muko ke kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu yang paling banyak sekolah agamanya, paling banyak madrasahnya adalah di Kabupaten. Loh, kok tahu orang ini? Masuk pula belalang ke telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar gembira ini dari Pak Bupati. Kata Pak Bupati Ustadz Abdul Somad, sekolah agama madrasah yang paling banyak di seluruh kabupaten kota di Bengkulu adalah Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terjawablah penasaran saya, kenapa tablik akbar ini ramai penuh sekali. Ini tablik akbar apa pasar malam? Tadi lewat di jalan penuh, masuk ke jalan makin penuh. Jawabannya adalah karena pendidikan agamanya baik, maka orang suka ngaji, suka ustadz, suka tablik akbar. Mudah-mudahan dijaga Allah semua anak-anak muda kita ini. Ini yang di depan saya ini kelihatannya pakai seragam biru muda ini.
Baitul Quran. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Baitul Quran. Berdiri satu orang dulu. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Ibu sedang saya wakili untuk fit and proper test calon menantu. Begitu saya bilang calon menantu langsung dia ganti peci. Siapa namanya, Dek? Nampaknya ada persaingan tidak sehat. Sabotase. Mas Muka, what is your name? Rahmat Khairul Bari. Jenenge sopo? Irul. Irul, masya Allah. Sudah kelas berapa? Sudah lulus. Lulus aliyah, masya Allah. Dari Baitul Quran. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum wa ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Masya Allah. Ibu, Bapak, itu tadi pertanyaannya bukan dibuat-buat karena kami belum ada ketemu sebelumnya. Betul, Irul? Bukan rekayasa. Ini perlu saya jelaskan. Tak ada dusta di antara kita. Ini menunjukkan anak muda dari muko-muko, bukan kaleng-kaleng. Terjawablah kalau selama ini orang bertanya, apa ada orang yang hafal Quran di muko-muko? Ada atau tidak? Sudah diuji Ustaz Abdul Somad malam ini. Allahu Akbar. Nah, duduk Irul. Mudah-mudahan Irul sukses kuliahnya, menjadi anak yang soleh, pemimpin masa depan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk melahirkan seorang anak muda yang hafal Quran, tidak bisa ibu sendiri, mesti ada bapak. Bapak yang mencarikan nafkahnya, mesti dikasih makan yang halal. Anaknya cerdas, anaknya baik, anaknya jujur. Amin. Tapi kalau dikasih makan duit haram, duit korupsi, duit bohong, duit riba, duit tipu, kotor otaknya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin penipu, penjahat. Yang jahat itu tangan apa otak? Apa pula otak? Yang jahat tangan, yang jahat itu otak apa mulut? Mulut yang jahat. Tapi kenapa mulut jadi jahat? Kenapa mata jadi jahat? Kenapa tangan jadi jahat? Kenapa kaki jadi jahat? Karena diperintahkan oleh
otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kemaluan, otak yang memerintahkan kaki. Otak menjadi jahat gara-gara darah yang jahat. Dari mana datang darah? Darah menyembur dari jantung, berdegup dan berdetak. Fungsi jantung menyemburkan darah, berdegup dia di dada sebelah kiri. Itu kalau jantung yang normal. Ada juga jantung tuh bunyinya kadang, itu jantung yang bunyinya begitu tuh tiga. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga di atas pentas nih. Saya pun di atas pentas nih, tak saya tengok ibu-ibu. Insya Allah bu, itu insya Allah sampai selesai acara selamat gitu. Itu maka saya berdiri samping, kalau terjadi sesuatu melompat saya langsung ke depan. Salatullah salamullah. Yang ada ini tak nampak saya ini, entah manusia entah jin ifrit. Tolong yang ada handphonenya, tolong yang ada handphonenya, ada senternya hidupkan bu, bapak yang di ujung. Kita buat menyala malam ini muko-muko. Setuju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah cukup, yang lama-lama basah ketiak. Nah, jadi anak-anak ini kenapa dia mudah menghafal Quran? Karena otaknya bersih, gara-gara darahnya bersih. Dari mana datang darah? Darah dari makanan. Alhamdulillah, ini di depan kita ini ada kotak-kotak. Itu dari Ikatan Kekeluargaan Minangkabau, saudara kita seakidah, sesuku, sebangsa, setanah air yang sedang terkena musibah banjir bandang Galodo di Sumatera Barat. Mari masukkan bantuan. Adik-adik yang tak ada duit, apa boleh buat? Ibu-ibu yang tak bawa duit, masukkan cincin gelang rantai. Insya Allah semua akan diganti Allah. Adik-adik panitia dari IKM, satu orang bawa kotak naik ke atas, karena tapi hati-hati, ke atas. Pilih yang kira-kira lantainya tak jatuh ke bawah. Udah, naik dia ke atas. Patut jantung saya tak normal. Nah, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu yang ada di bumi Minangkabau. Walaupun mungkin tidak satu suku, tidak satu bahasa, tapi tetap diikat dengan satu bangsa, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun bukan satu agama, maka kita satu negara. Sudah satu negara, diikat lagi dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap menyelamatkan negeri kita Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko, tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Kabupaten Muko-Muko, daratannya yang cantik ini, banyak sekali kebun-kebun.
Dari mana Ustaz tahu di muka-muka ini banyak kebun sawit? Dari sorban Ustaz Somad malam ini. Ini sorban ini bukan saya bawa dari Pekanbaru. Sorban saya yang saya bawa dari Pekanbaru tak laku di muka-muka. Diganti Pak Bupati, dipasangkannya di rumah beliau tadi. Ini batik khas muka-muka. Anda mau dapat seperti ini, beli untuk membangkitkan ekonomi umat. Gambar batiknya jelas, gambar pohon kelapa sawit. Ini menunjukkan orang muka-muka ini berduit. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ustaz tahu orang muka-muka ini berduit? Tahu. Dari mana Ustaz tahu orang muka-muka ini berduit? Dari senyumnya, lepas. Maka tadi saya pancing dengan pantun, lepas senyumnya. Orang kalau sedang sulit duit tak bisa senyum. Tapi di muka-muka lepas. Dan orang muka-muka ini tidak punya utang. Tapi dari bunyi aminnya ragu saya. Yang penting hidup ini jangan sampai kita makan duit haram. Sawitnya punya sendiri, karetnya punya sendiri, getahnya punya sendiri, padinya punya sendiri, tapi bisa makan haram. Kenapa makan haram? Gara-gara tidak membayar zakat. Ingat, di dalam panen 1 juta, kalau nengok dari senyum wajahnya yang lepas cerah ini, kelihatannya per orang ini ada tabungan sekitarnya minimal 100 juta. Kalau ada simpanan 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. It's right. 2.500.000 rupiah. Bayangkan itu, penduduk muko-muko 100.000 orang yang punya tabungan 100 juta. Amin. Penduduk muko-muko 200.000 orang. Potong anak TK, potong anak SD, potong anak SMP, potong anak SMA, potong panti jompo, yang usia produktif, yang punya kebun, husnuzon 50%. Bayangkan itu, 2,5 juta kali 100.000 orang, banyak. Sehingga kalau zakat ini kita bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muko-Muko, yang panen sawit bayarkan, yang panen getah karet bayarkan, padi kalau punya panen padi bersih 520 kilo maka zakatnya 10%. Kalau dia pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Allah Maha Adil, potong biaya operasional 5%. Bagaimana dengan sawit? 2,5%. Tidak dikiaskan kepada tanaman. Kalau sampai sekarang belum ada orang muko-muko buka puasa makan sawit. Ada orang muka-muka, Allahumma laka subtu wa bika amantu. Yami. Kau makan apa? Sawit. Tak ada. Maka dia dikiaskan ke dagang. Zakat dagang 2,5%. Jelas Ibu? Apanya yang jelas? Zakat padi kalau tak ada hujan 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%, kalau sawit getah karet dihitung sebagai dagang maka zakatnya 2,5%. Adik-adik bisa diingat? Tolong ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, kami tidak bawa pena, tidak usah perlu ditulis karena ceramah malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan pergi ke Madinah,
Jangan lupa makan sup 3. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di muko-muko kameranya 3. 1, 2, 3. Masya Allah, belum lagi dihitung. Nah, ini khusus TikTok ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak berzakat maka dia makan loh, kok makan haram? Padinya padi saya, karetnya karet saya, sawitnya sawit saya. Dari mana pula saya makan haram? Karena di dalam padimu, di dalam sawitmu, di dalam karetmu ada harta milik fakir miskin. Makan duit fakir miskin, makan duit anak yatim, makan duit orang duafa, gara-gara tidak membayar zakat. Duit sawit, duit karet, duit padi dibelikan ke beras, masuk rice cooker, setelah itu berubah menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencang lokannya, buka masih beras juga. Setelah jadi nasi dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yamin. Jangan lupa kau sedang makan nasi haram. Kenapa makan nasi haram? Gara-gara tidak berzakat. Wahai masyarakat muko-muko, jangan lupa bayar zakat. Kalau tidak kau bayar zakat, maka makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semangkok nasi uduk, sepiring ayam goreng, semangkok sup dari yang haram berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, dagingnya haram. Daging haram tak bisa masuk neraka, maka mesti daging yang haram tak bisa masuk surga, maka mesti transit di neraka. Pas mau masuk pintu surga, berbunyi detektor surga, tet. Pas mau masuk ke dalam surga, tet. Macam saya mau berangkat ke muko-muko naik pesawat, tet. Bapak tolong buka ikat pinggangnya, tet. Tolong handphonenya dibuka, tet. Tolong dulu pak pecinya, tet. Begitulah orang mau masuk surga, berbunyi berkali-kali, tet. Kenapa? Daging haram, tet. Darah haram, tet. Otak haram, tet. Jantung haram. Kata malaikat, aku campak yang ke neraka jahanam. Maka 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz, kenapa susah betul saya mendidik anak saya nih Pak Ustadz? Dibanguni subuh payahnya minta ampun, disuruh mengaji susah Pak Ustadz. Gara-gara salah satu sebabnya dikasih makan haram. Coba kalau anak dikasih makan halal, nih, ini contoh anak yang dikasih makan halal, ngapal Qur'annya lancar, tinggal di pondok sampai tamat. Anak saya nih Pak Ustadz, saya titip di pondok hari Senin, tak sampai Selasa Pak Ustadz, Senin sore cabut. Makanya anak-anak jangan dikasih makan haram, rusak dia. Ya Allah, kalau sempat ada anak-anak kami ini termakan haram, mudah-mudahan orang tuanya bertaubat, taubat nasuha, diampunkan segala silap salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ibu siap bayar zakat ke Basnas? Bapak siap bayar zakat?
Tapi Abdul Somad tak punya kekuasaan. Abdul Somad cuman bertanya, Abdul Somad cuman bersuara menggelegar saat tablik akbar. Ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu bersuara menggelegar, cukup dia bertanya dengan lemah lembut saja. PNS bayar zakat semua ya, yang nggak bayar zakat ke Basnas nonjok, yang tak bayar zakat ke Basnas potong atas. Semua pegawai potong atas. Bisa apa tak bisa? Selagi jabatan ada di ujung tangan, selagi ada kekuasaan, zakat bayarkan ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Apalagi Bapak Kapolres, tak perlu hafal ayat, tak perlu hafal hadis, cukup sabut pistol, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat ya. Awas tak bayar zakat, pecah ginjal kalian. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan di ujung jari, selagi seragam masih gagah perkasa, sengaja bapak-bapak nih malam ini pakai baju koko, pakai peci, sehingga adik-adik nggak tahu kan yang mana Pak Dandim, yang mana Pak Polisi. Kalau duduk saya sama mereka, silap-silap mereka yang ustaz, saya yang Dandim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati istiqomah iman dan Islam. Saya mau kalian tidak hanya sekedar penghafal Quran, tapi penghafal Quran yang jadi tentara. Amin. Penghafal Quran yang jadi polisi. Amin. Penghafal Quran yang jadi bupati. Amin. Banyak ibu-ibu nih sekarang kalau ditanya, ibu mau anaknya jadi penghafal Quran? Nggak mau lah Pak Ustadz, nanti paling-paling jadi imam terawih. Ini orang yang begini nih otaknya belum diupdate, perlu dibawa ke reparasi otak-otak. Sekarang penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis. Penghafal Quran, saya dimintakan iklan TNI, penerimaan TNI khusus jalur penghafal Quran. Saya berjumpa dengan polisi santri, khusus penerimaan santri, jalur polisi santri. Menghafal Quran menjadi dokter, menghafal Quran jadi pengacara, menghafal Quran anak-anak yang cerdas, mereka punya jabatan dan kekuasaan. Takbir. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Ya semangat ini salah satunya karena berada di tempat yang genting ini. Jadi kita apalah doa Ustaz malam ini, ya Allah selamatkan ya Allah sampai selesai acara nih. Kalau sampai viral besok malunya nih ya Allah. Insya Allah aman, insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Kenapa musola Surau Langgar tidak lagi ramai? Karena yang azan adalah yang muazin zaman ayah kita tahun 80 dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau anak-anak muda ini tamat jadi penghafal Quran, ikut tes polisi dan tentara, setelah pendidikan mereka menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, mereka jadi panglima, ramai masjid, penuh orang berjamaah. Kenapa? Karena yang azan beda suaranya, tak macam biasa. Allahu Akbar. Rupanya yang azan Kapolda, makmum Kapolres semua makmum. Hayya 'alas shalah, siap gitu. Begitulah agama ini akan dihormati, agama ini akan menjadi kuat. Kalau apa? Kalau orang-orang yang kuat itu taat kepada agama. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Abdul Somad gagah betul malam ini? Yang jelas karena sorbannya dari muko-muko.
Karena di sebelah kiri ada Pak Bupati, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ibu Ketua Penggerak PKK, sebelah kanan pula ada Bapak DPRD Ketua, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Mereka orang-orang yang masih ada jabatan, ada kekuasaan. Kita doakan mereka amanah insyaallah. Amin. Ustaz setiap pengajian suaranya melengking gini. Enggak. Kalau di panti jompo saya enggak gini. Saya ceramah biasa. Bapak sekalian, marilah kita banyak-banyak ingat mati. Gitu. Nggak boleh kuat-kuat. Kalau sampai dia ceramah kuat-kuat, mari lagi meninggal dia langsung. Jangan kalian pikir saya di mana-mana suara menggelegar. Ini menggelegar nih karena di tengah mereka yang masih aktif-aktif ini. Itu maka saya katakan tadi, jangan makan duit haram. Kenapa? Karena banyak duit haram berkeliaran di sekitar mereka ini. Supaya mereka istiqomah. Kalau di pantai jompo kita cerita duit haram, mana ada duit haram di situ? Pas duit haram tuh mau lewat kan, ditengok ini pantai jompo, nggak usah lagi kita lewat, dokter tua orang juga kita kesana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, setiap kalian khatam Quran, kalian doakan, ya Allah, Pak Bupati kami, Ibu Ketua Penggerak PKK kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Kapolsek kami, Bapak Dandim kami, Bapak dan Ramil kami, Bapak Ketua DPRD kami, jadikan mereka orang yang amanah, jadikan mereka orang yang istiqomah. Itu pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, jangan minta istri solihah. Jangan kalian minta istri solihah. Kenapa? Karena kalau kau punya istri solihah, diminta kawan, mau kau berbagi? Mana mau? Jangan ibu minta suami yang soleh. Kalau ibu minta, doanya cuma satu. Doa ibu cuma satu. Dan suruh ibu minta doa, ibu minta, ya Allah kasih aku suami yang soleh. Mohon maaf, ibu mau berbagi? Tengoklah Pak, takutnya mereka. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten muko-muko mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin. Pemimpin yang suka solawat, dihadirkan grup hadrah. Pemimpin suka tablik akbar, 3 kali disuruh orang datang mengejar-ngejar Abdul Somad. Dikejar ke Pekanbaru, dikejar ke Palembang, dikejar ke Curug untuk mendatang. Coba kalau pemimpinnya suka lagu dangdut, dibawakannya di sini penyanyi rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton atu-atu, bisa digoyang, berserak gigi palsu. Yang kucakap kan ini betul atau tak betul? Betul kata jemaah. Ibu bisa bayangkan atuk-atuk datang menengok artis dangdut pakai rok pendek pengajian, mengangu, nengok ke bawah, menengok artis meleleh air liur, balik rumah menengok bini meleleh air mata. Tapi kalau pemimpin kita suka kepada agama, ditolong sekolah, pondok-pondok pesantren, guru-guru, para alim ulama. Tapi orang selalu berpikir, kalau menolong sekolah agama, menolong santri, duitnya dari mana? Makanya tadi saya tidak mau memberatkan APBD, APBN, duit negara untuk jalan, fasilitas. Lalu untuk agama ini dari mana? APBD pakai, kalau tak cukup insya Allah umat masih sanggup melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penghafal Quran, jangan semuanya jadi ustadz deh. Aku tidak mau kalian penghafal Quran ini semuanya jadi ustadz. Jangan, jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Aku mau kalian jadi brimob, aku mau kalian jadi Kopassus, aku mau kalian jadi pilot. Tapi ada juga yang jadi ustaz.
Begitulah kita menolong agama Allah. Ada di antara penghafal Quran ingin berangkat ke Mesir, membuat proposal ke bupati, ke wali kota, ke gubernur. Tidak ada jawaban sama sekali. Tidak dikasih tiket, tidak berangkat, tidak bisa ke Mesir karena tak ada duit. Ini Ustaz sedang nyindir atau membicarakan siapa? Tentang nasibku dulu. Tapi Ustaz kan berangkat juga. Berangkat karena bapak saya punya kebun sawit. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir karena krisis moneter tahun 98, yang berangkat cuman 74 orang. Yang lain tak bisa berangkat karena tak ada duit. Di antara yang berangkat adalah ini orangnya. Saya ke Mesir bukan tak berduit. Lalu Ustaz dapat beasiswa dari mana? Dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. 5 September 1998 terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kan kaleng-kaleng. Sampai di Kairo turun kami naik pakai jaket, pakai topi, kacamata hitam. Sejam di airport kepanasan. Rupanya musim panas. Salah kostum. Sampai di Wisma Nusantara disambut oleh Bapak Duta Besar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selamat datang para duta-duta bangsa, anak-anak terhebat dari Nusantara yang akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ditanya sama kakak kelas, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Saya bilang, kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Sampai di Mesir itu bertanya ala ke kawan-kawan, kau berangkat? Aku diberangkatkan bupati. Kau berangkat? Aku diberangkatkan wali kota. Kau dapat beasiswa dari mana? Aku setiap bulan dapat $100. Sampai kapan? Sampai tamat 4 tahun, tiket ditanggung oleh kabupaten. Sakit hati saya. Saya tak diberangkatkan, tak dikasih tiket, sakit, dendam saya. Itulah mengapa setiap dimanapun ceramah, asal ada bupati saya sampaikan itu. Itu sakitnya hati saya. Supaya adik-adik saya tidak mengalami nasib macam saya. Insya Allah kalian akan tapi tak tahu juga, Pak Bupati kan udah habis 2 periode. Belum habis. Insya Allah panjang. Saya tahu, saya pernah nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekolah agama sudah banyak, tapi fitnah akhir zaman luar biasa. Ini adik-adikku, walaupun kepala kalian Al-Quran, walaupun di kepala kalian 30 juz, tapi yang merusak kepala kalian game online, judi online, pinjol. Bagaimana anak-anak bisa main game online? Dari mana duitnya? Dari pinjaman online. Menembak musuh yang tak mati-mati. Dari mana dapat duitnya? Dari pinjaman online. Kemana duitnya dipakai? Game online. Main apa dia? Slot. Judi online. Dirusak. Kemana otaknya rusak? Gara-gara pakai narkoba, sabu-sabu. Mahal sabu-sabu, ganja. Beli ganja tak ada, mabuk di pom bensin. Beli Pertamax mahal, mabuk solar. Diisap pagi, 3 hari baru mabuk. Kopi dicampur dengan spiritus. Rencana mau mabuk, bukan mabuk, mati langsung. Mudah-mudahan Allah menyelamat. Begitu banyaklah tempat lain untuk mengambil duit nih. Kenapa lah bapak mengambil pas di depan aku nih? Banyak tempat lain. Mau menyindir saya deh. Ustaz belum masukkan duit kata dia. Begitu banyak tempatnya. Kenapa
lepas di muka aku tuh betul Bapak saya. Aku kan sedang ceramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, gubernur mati meninggalkan. Kenapa Ustaz sebut gubernur? Pak Bupati segan saya ada orang. Ya enak lah masalah kursi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok di berbagai tempat dari Sabang sampai Papua yang dibangun tidak memberikan efek apa-apa terhadap perilaku akhlak masyarakat. Dibangun taman yang cantik, bagus, tapi tolong sediakan pengawalan Satpol PP di sana. Karena kalau tidak, di taman itu mabuk, di taman itu pacaran, maka setiap malam Ahad, malam Minggu mengalir dosa jariah ke kubur pemimpin-pemimpin. Tapi kalau dibangun pondok pesantren, tahfiz Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Anak penghafal Quran di kepalanya 30 juz, satu hari murojaah ngulang hafalan 2 juz. Ibu berapa juz? Ibu 3 juz mangga, juz melon, juz pokat. Anak-anak ini 2 juz sehari. Berarti 1 bulan berapa kali mereka khatam? 2 kali. 1 tahun berapa kali mereka khatam? 24 kali. Kalau di kabupaten itu ada 100 anak penghafal Quran, berapa kali itu ya? 2400 kali khataman setiap tahun mengalir ke makam wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, camat, lurah, kades, kadus, RT, kapolres, kapolda, kapolri, mengalir pahalanya. Bisa apa tidak? Bisa. Saya tidak dengki, saya tidak hasad, saya cuma mengajak yang masih punya kekuasaan, punya jabatan, punya seragam, punya duit, pakai untuk mendirikan rumah-rumah tahfiz Quran, wakaf tanah. Insya Allah besok datang orang muko-muko ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Ketua MUI, saya dengar tabligh akbar Ustaz Somad tadi malam, saya semangat untuk membuat tahfiz Quran. Itu ada tanah, itu tanah kebun itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Jangan diwakafkan tanah orang. Tanah kita wakafkan. Bapak punya tanah luas sejauh mata memandang, tapi begitu Bapak meninggal dunia, Bapak masuk ke lubang tanah, Bapak diimpit tanah, dimakan cacing tanah. Tanah Bapak akan diambil oleh ibu. Betul Bu? Betul kata mereka. Dijualnya tanah itu sebagian untuk liburan bersama brownies, berondong manis. Sore-sore dijualnya lagi beberapa hektar untuk beli motor jalan petang menelusuri tepi pantai muko-muko. Bunyi knalpotnya larinya cuman 20-30 km, tapi pegangannya 120.
Oh my sweet. Bertanya lelakinya yang baru tuh, bertanya, mana kubur laki kau yang dulu? Itu sana. Saking kuatnya pegang. Betul bu? Betul betul. Memang susah ngomong sama orang jujur nih ya. Orang muko-muko ini tidak pandai bersandiwara. Apa yang di dalam itu juga yang keluar. Mohon maaf ya Pak, kalau ini menyakiti hati perasaan. Aku tadi menyangka mereka mau berdusta. Apalah salahnya mereka, kalian bilang tidak tadi, kan bisa aja. Pas kutanya, kita ulang aja, nanti tolong diedit ya. Nggak bisa diedit Pak Ustadz, live pula ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya cuman mau menyampaikan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat yang kuat-kuat ada orang sampai lagi. Polisi Pak tentara Pak Dandut, Ustadz, aku pun dibilang mati juga Pak. Yang kan tersinggung, aku pun digitukan orangnya. Kita ini semua akan mati, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Coba kalau saya tak datang kemari, dapat berita mati, apa kata orang muko-muko? Mampus Abu Somad. Kalau kami undang 3 kali tak datang juga, mampus kau situ. Itulah maka aku datang kemari. Sedang aku datang aja pentas hampir roboh, apalagi sampai tak datang. Tapi setelah saya datang, setelah tablik akbar, setelah berceramah, dapat kabar meninggal, menangis orang muko-muko. Siapa meninggal? Ustaz? Itu dia ditanya, kau kenapa nangis? Aku belum sempat foto kemana. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Setiap kali orang ke Jakarta melihat Masjid Istiqlal, orang teringat untuk Presiden Insinyur Soekarno. Setiap kali orang pergi melihat masjid di kabupaten kota, ada masjid lambangnya khas. Itulah dia Masjid Muslim Pancasila zaman Presiden Soeharto. Ketika orang melihat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat, bank syariah pertama menyelamatkan orang Indonesia dari riba, orang ingat itulah dia Burhanuddin Yusuf Habibie. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Rezim boleh berganti, orde lama tumbang, muncul orde baru tumbang, muncul reformasi berakhir, tapi Masjid Istiqlal tetap tegak berdiri, Masjid Muslim Pancasila tetap tegak berdiri, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat tetap tegak berdiri. Ketika punya jabatan, punya kekuasaan, ingat yang ditinggalkan itu apa? Ditinggalkan rumah. Kalau mati, rumahnya tinggal. Kalau kita mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang ketawa santri pula, macam paham aja gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita tinggalkan? Abdul Somad ingin meninggalkan kenangan yang baik untuk orang muko-muko. Tolong kalau ada yang tak baik, cakap saya yang menyinggung perasaan, yang tak berkenan di hati, mau Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Jangan bawa pulang, jangan simpan di hati, jangan pula buat update status besok pagi, jangan pula sampai tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena ceramah itu, karena memang udah sampai ajalnya. Ini panitia membuat sekat ini karena majelis kita ini bukan majelis lawa, bukan majelis sia-sia, tapi majelis kita adalah majelis zikir. Tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Itu maka dibuat batasnya. Nah, ini yang dari sini ke sana perempuan semua. Ini yang dari sini, itu yang saya heran, kok ada laki-laki perempuan di sini? Rupanya orang ini tadi salah sok. Mudah-mudahan Allah mengampuni.
Allah memberikan ampunan buat kita semua insyaallah. Tabligh akbar bukan sekedar tabligh akbar, ekonomi umatnya juga jalan. Saya pesan, kalau saya datang ke satu provinsi, setiap saya datang ke satu provinsi, jangan tabligh akbarnya dibuat di masjid. Kalau di masjid buat kajian subuh di masjid. Tapi kalau malam buat tabligh akbar di stadion, di lapangan sepak bola, di gor. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa jualan. Tujuannya supaya ekonomi bangkit. Balon-balon laku, lampu-lampu kelap-kelip laku. Bukan cuma anak-anak yang makai, omak-omak pun makai. Nah, pulang dari sini, tolong pulang dari sini jangan pulang ke rumah. Cari pedagang yang nampak jualannya belum laku, beli, siap? Beli. Pulang dari sini beli jualan. Mana nampak bakso goreng, angkat. Soto, angkat. Mie ayam, bantai. Makan semua. Supaya apa? Membangkitkan ekonomi umat. Jangan sampai dia berdagang, berniaga, tak tahu kapan dijual. Makanya kalau udah ada tabligh akbar, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan. Maka saya senang sekali tadi waktu lewat, oh ada pasar malam, berarti bangkit ekonomi umat. Ngajinya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat, syiarnya dapat. Kenapa Ustaz buat tabligh akbar di tanah lapang, sepak bola, di stadion, di alun-alun? Supaya orang yang lemah-lemah iman, yang down, begitu menengok tabligh akbar, ramai juga ternyata. Selama ini kusangka yang ramai cuma Idul Adha ngambil kupon daging, rupanya ramai juga. Bangkit semangatnya. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah besok pun ramai juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya di mana-mana tidak pernah ceramah lebih dari 60 menit sesuai ditulis di botol 600 ml. Walaupun saya tak nengok jam, itu sudah terasa dari kesemutan kaki. Kan betul, tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Walaupun tadi saya menduga, aku khusus malam ini dalam hati saya, tak saya cakapkan, khusus malam ini tidak pakai 60 menit. Kapan terasa bergoyang, lompat aku turun. Rupanya berkat doa orang muko-muko, udah 1 jam tak ada bergoyang-goyang aja. Biasa Ustaz kalau ceramah itu jalan ke sana, jalan kemari. Ini Ustaz kenapa terdiam? Takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untung dengan beginilah kita ingat. Saya kan satu hari tausiah itu 3 titik. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Lupa saya kalau ditanya orang, Ustaz pernah ceramah di tempat kami? Lupa. Tapi kalau di muko-muko nih ingat saya. Ustaz ingat di tempat kami di mana? Yang itu Ustaz. Oh iya ini. Masya Allah. Yang mana Ustaz? Itu yang orang muko-muko sampai datang mengajar Ustaz 3 kali tempat. Itu maksudnya, bukan pentas nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang naik ke pentas itu saking semangatnya. Saudaraku yang berada di bawah penuh sampai ke tepi jalan juga saking semangatnya. Mudah-mudahan semangatnya bukan karena yang lain, tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengajian tabligh akbar umat Nabi Muhammad masih ramai padat macam ini, ibu-ibunya masih pengajian macam ini, saya yakin dan percaya muko-muko masih tetap selamat sampai 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Tapi kalau pengajian tabligh akbar yang hadir atu-atu, nenek-nenek, alamat kapal akan tenggelam. Tapi begitu saya lihat tadi yang di depan anak-anak muda, Masya Allah, berarti DPRD tahun 2045, sekarang 2024. Jadi adik-adik kita ini umurnya 18-20, berarti 2044 mereka yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala tak berkepala. Mereka yang sekarang duduk di bawah, mereka nilai yang akan naik ke atas.
Mereka yang sekarang duduk di bawah, mereka ini akan naik ke atas pentas, dan yang di atas pentas ini akan masuk ke bawah. Tahun 2024 kalian di bawah. 2044 dalam rangka ulang tahun Muko-Muko yang ke-41, mereka menelpon. Waktu itu mereka kabak kesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu suara saya udah berat, udah tua kan. Betul ini Ustaz Musama? Betul, tak salah lagi. Kami dari Muko-Muko Pak Ustaz. Ingat saya. Itu berkesan bagi saya Muko-Muko itu saya. Bisa Ustaz datang ke Muko-Muko? Insya Allah saya datang. Tapi kami Pak Ustaz mau meyakinkan. Memang betul Ustaz Somad nih. Betul lah saya bilang. Masih hidup Pak Ustaz? Masih gue bilang. Tahun 2004 waktu itu saya masih hidup. Yang lain-lain ini meninggal dah. Jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Enggak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan aku bawa menghadap Allah. Kalau Ustaz ngomong mati, memang Ustaz ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan saya sudah siap. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kau nanti napasku udah hilang, judul lagunya setengah napasku pergi, kau bawa ini. Aku ingin kau yang membisikkan ke telinga aku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak hanya cerita, mama bisikkan I love you ya. Wih. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Kalau aku mati di Sumatera Utara, saya pesankan ke tim di Sumatera Utara, kuburkan aku di sebelah kubur makam emakku. Sudah saya kosongkan, ini kosong, jangan kasih siapapun sampai aku mati, kuburkan sini. Tapi kalau aku mati di Papua, jangan kalian bawa jenazahku ke kampung, tiketnya mahal. Kuburkan di mana meninggal, kuburkan situ. Jangan menyusahkan orang. Jangan sampai meninggal sholat di Muko-Muko. Pikir orang, udahlah ngundangnya payah, mengantar jenazahnya lagi payah. Udahlah kita campakkannya ke laut gitu. Cerita mati, jangan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu cerita mati, orang mati, kita mati. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita inginkan adalah kalian anak-anakku. Kalian yang dulu kami azankan waktu lahir. Saat kalian lahir, kepala kalian diletakkan di sebelah kiri, kaki di sebelah kanan, telinga kanan kalian mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata ayah kalian mengazankan kalian. Yang diinginkannya apa? Yang diinginkannya saat sakratul maut, kalianlah yang membisikkan ke telinganya la ilaha. Kalian penghafal Quran, kalian dari Darul Quran, Hah? Baitul Quran, kalian yang hafal Quran, kalian yang sudah dites tadi nyambung hafalannya, kalian yang membisikkan ke telinga ayah kalian karena kalian dididik agama. Coba kalau kalian tidak dimasukkan ke tahfiz Quran, meninggal ayah kalian, yang dibisikkannya mana surat tanam, surat sawit, surat karet, STNK, BPKB. Bapak kalau tak percaya, malam ini coba bapak pura-pura mati. Bangunkan istri bapak, mama. Cobalah tes. Ibu pun kalau mau ngetes gitu juga. Cobalah malamnya agak-agak jam-jam 2. Pak, ada yang datang pak. Langsung jam 3 itu diambilnya sabun, mencabut cincin itu. Tapi kalau suami ibu malam ini hadir, tak bisa, kamu dah bocor. Malam ini ibu pura-pura mati. Dia datang, aku tahu. Masya Allah, tabarakallah.
Ibu bahagia malam ini? Bapak bahagia? Masya Allah. Terasa tak ada tagihan hutang kan? Iyalah, belum tanggal 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak kebahagiaan? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Hati yang bahagia itu hati yang mana? Hati yang selalu berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau hati diisi zikir, dia bahagia. Tapi kalau hati tak diisi zikir, oh merana bu. Buka gorden nampak rumah orang baru, buka pintu nampak mobil orang baru, pergi undangan nampak kawan menyendok gulai, gulainya biasa, cincinnya tidak ada. Betul yang kucakapkan ini, betul atau tak betul? Betul semua kata orang. Tidak ada jalan lain yang menyenangkan hati, maka banyak berzikir. Buka pintu nampak rumahnya baru, alhamdulillah wa syukrulillah. Kau bang kenapa tak bisa macam itu? Kalau kita berserah kepada Allah, itu nikmat yang diberikan Allah. Kenapa kita mesti hasad, iri dan dengki? Besok hari Ahad, undangan nikah. Kau dari mana bro? Aku dari acara nikah kawan kau itu kan? Iya, sama-sama SMP, iya, sama-sama SMA, iya, sama-sama kuliah, iya. Kau dulu yang ngantar dia kuliah kan? Itulah aku yang ngantar kuliah, rupanya nikah pula sama orang lain. Tapi kalau hati kau berzikir, kau bawa rencana Allah lebih indah lagi, maka kau tetap datang ke acara pernikahannya. Kau naik ke atas pentas dan berkata, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau kau tidak berzikir, menengok surat undangannya langsung bakar, setan. Memangnya marah-marah menyelesaikan masalah? Memangnya kalau kau bakar surat undangannya langsung bercerai dia dengan suaminya? Langsung kau datang mengatakan kutunggu janda? Coba kalau kau ingat pada Allah, datang orang manas-manasi, ngompor-ngompori, apa kata orang? Itu kawan kau dulu kan? Iya. Kok antar dia ke kampus kan? Iya. Kok nikah sama orang lain? Karena memang yang layak mendampingiku lebih hebat, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, bidadari dari surga. Begitu selesai nikah, dipertemukan Allah, ditengok orang, itu bidadari kau? Iya. Kok gemuk? Ini memang bidadari, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Selalu ada jawaban. Jangan pikirkan cakap orang. Kalau mikirkan cakap orang ini pecah pembuluh darah kita, kurus kita, apa kata orang? Kok tak makan ya? Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Hidup ini biasa aja. Yang membuat susah itu adalah memikirkan cakap. Saya nggak pernah saya pikirkan cakap orang. Kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya stroke. Buka YouTube, baca komen orang, sakit kepala. Buka IG, tengok komen orang, sakit tengkuk. Buka TikTok, tengok komen orang, mati berdiri kita. Iyalah Ustaz Somad kan gak ada medsos. Saya ada medsos, IG saya itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Bukan Som, udah follow kalian? Mantap. Nah, Ustaz main IG, Ustaz main TikTok, berarti Ustaz baca komennya. Aku memang ada baca, tapi passwordnya tak ada.
Tak bisa saya balas, saya baca, saya lewat, dan tak pernah lengket di kepala saya. Beberapa komen-komen itu angin lalu aja. Memang ada beberapa komen itu yang saya ingat, diantaranya komen yang, Ustaz jadikan aku yang kedua ya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci bahagia zikir, yang kedua jangan dengarkan cakap orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Adik-adik besok ke masjid, apa kata kawan? Kok ke masjid ya bro? Iya, kemarin kawan kita yang ke masjid itu 2 hari meninggal. Tak usah balas, bilang aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa kau bilang aku anjing? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik sukses dunia akhirat. Ibu-ibu menjadi ibu yang baik, tetap membimbing mendidik anak-anak kita. Anak-anak dibimbing oleh bapaknya yang soleh, yang baik-baik. Kenapa anak muda di muka-muka ini baik? Karena ibu yang melahirkannya baik. Saya sudah ceramah belum 1 jam 15 menit, anak muda matanya masih. Itu menunjukkan bahwa anak mudanya sehat. Kalau ada yang mengantuk dengar ceramah, 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi di muko-muko ini rasanya tak mungkin orang kurang gizi. Kenapa? Karena padinya subur, padinya luas, dan ikannya langsung dari laut, dan ikan di muko-muko ini matinya baru sekali. Kalau di tempat saya ikan itu sudah mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 hari 5 kali. Di muko-muko segar makanannya, sehat ikannya. Ustaz kok tahu? Tadi saya dibawa Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz, ini khas dari muko-muko, saya makan. Ini Pak Ustaz ikan saya makan, ini makan. Enak kali makan. Tapi saya nggak nambah. Kenapa nggak nambah? Saya tengok bapak-bapak itu tak nambah, segan. Saya tengok Pak Kapolres tak nambah. Saya tengok Pak Dandim tak nambah. Pak Bupati tak sih, jangan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bernilai amal soleh. Apa pula somat? Jadi gara-gara aja ibu-ibu. Saya ceramah itu kode etik aslinya 60 menit. Tapi kadang sebelum 60 menit pernah juga berhenti. Kapan? Waktu saya tengok ada kuda Nil muncul. Baru setengah jam kita ceramah udah keluar. Itu maka kalau saya tausiah itu mata saya tajam, saya pandang ke belakang, saya tengok ke kanan, saya tengok ke depan. Dari tadi sudah belum ada satu pun yang menguap. Hebatnya orang muko-muko, luar biasa. Tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Memang saya perhatikan dari tadi. Entah orang ini takut menguap, wallahu a'lam. At-tasa'ub minas syaitan, menguap itu bagian dari syaitan. Idza taza'aba ahadukum, kalau kamu menguap falyurat, maka tahan mastata'a, semampunya. Jadi tak boleh menguap itu sampai anak buaya pun masuk. Kenapa tak boleh? Karena rupanya menurut medis ada engsel di sini. Pernah orang terlalu lebar menguap tak terkatup lagi. Islam ini mengatur dari mulai cara menguap, bersin pun diatur oleh Islam. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, suaranya dikecilkan, wal yadha yadayhi ala kaffaihi, makladha yadayhi kaffaihi ala wajhihi, letakkan telapak tangan ke wajah. Sampai begitu. Ini kadang banyak anak-anak muda nih mau ngejek kawan di sebelah, sengaja di muka kawan. Islam mengatur sedemikian rupanya. Sampai berjalan, masuk ke toilet diatur kaki mana yang duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa maknanya? Supaya kita sadar dalam segala gerak mata, gerak
mulut, gerak bersin, gerak menguap, gerak kaki, gerak tangan, semua melihat wajah kita di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sampai pada akhirnya kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang paling sering dilihat, apa yang paling sering didengar, apa yang sering dipikirkan, apa yang paling sering direnungkan, sering ditengok, sering didengar, sering dipikirkan, sering direnungkan, itulah yang akan dibawa nanti saat sakaratul maut. Saya sangka waktu sudah habis, rupanya mau ngasih tahu sumbangan yang terkumpul dari masyarakat Muko-Muko untuk saudara yang terkena korban di bumi Minangkabau sejumlah 36 juta rupiah. Baru DP-nya ini masih dikirimkan lagi nanti, dan ada beberapa gelang rantai yang belum dijual. Insya Allah inilah yang menyebabkan wallahu fi aunil abdi, Allah akan menurunkan pertolongan kepada hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Kabupaten Muko-Muko insya Allah. Ada anak muda sore-sore Ahad bonceng pacarnya di tepi pantai yang cantik. Ketika ditegur, kenapa kau bonceng-bonceng? Pacar-pacar saya, motor-motor saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Kucing kurapi. Kenapa kau bonceng cewek? Cewek-cewek saya, bapaknya nggak marah, mamanya nggak ngamuk, dia mau sama saya, diam kau jomblo. Yang nahi mungkar pun jadi takut. Kalian mesti pandai menjawab. Pacar-pacar saya, bapaknya nggak marah, duit-duit saya, motor-motor saya, kenapa kamu rese? Kenapa kamu intervensi saya? Memang pacar-pacar kamu, memang bapaknya tak marah, memang motor-motor kamu, memang duit-duit kamu. Tapi kalau pantai ini mengamuk, airnya naik ke Muko-Muko, yang kena bukan cuman rumah kau saja, bodoh. Rupanya kalau naik laut dari pantai Muko-Muko ini menggulung, air laut tuh nanya, kau yang pacaran kemarin ya? Aku gulung kau ya, gitu ya. Misalnya kau anak Tafiz, aku kesana dulu ya, anak Tafiz dada, gitu. Kok pikir begitu ombak itu datang? Yang kita lakukan malam ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, jangan lakukan perbuatan munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Ingat, saya dibawa ke tempat peta gempa bumi paling banyak di Indonesia. Waktu itu yang membawa saya Jenderal Gunardo almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu. Ustaz Abdul Somad, coba lihat ditunjukkannya peta Indonesia. Ini tempat yang paling banyak gempa Pak Ustaz. Ditunjukkannya dari mulai atas. Yang paling tidak banyak Kalimantan, yang paling banyak pantai barat Sumatera, dari mulai Aceh turun ke Sumatera Utara, turun ke Sumatera Barat, turun ke Bengkulu. Itu pusat. Sampai saya ingat omongan dia, ini swalayaknya bencana Pak Ustaz. Makanya kita mesti banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menyelamatkan dari bala malapetaka bencana. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pakai narkoba, jangan berjudi, jangan berzina, jangan pacaran. Ya Allah, ini malam Ahad yang mestinya anak muda, anak lajang boncengan pacaran, tapi di Muko-Muko anak muda malah datang ke pengajian. Allahu Akbar. Padahal tadi sore pacarnya udah nelpon, yang kita jalan malam ini. Tidak. Kapan kita boncengan? Say no to bonceng. Terus hubungan kita gimana? Pacaran kita gimana? Nanti habis ngaji kita pacaran. Ya Allah, kami malam ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang.
Anak-anak muda kami yang pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Selesai hubungan dia. Sampai hati Pak Ustaz. Teganya Pak Ustaz. Yang putus malam ini, selamatkan dia, segerakan nikahkan ya Allah. Kalian anak saya, kalian keponakan saya, kalian saudara saya tak jahat sama kalian. Kalian adik-adik saya, kalian anak perempuan saya, kalian keponakan saya, kalian kakak saya, kalian keluarga saya. Saya tak mau kalian jadi korban playboy cap tupai. Habis pokok kelapa tuh berlubang semua. Saya tak mau kalian korban dari hewan laut yang naik ke darat. Semua yang di laut itu baik, tapi kalau sudah naik ke darat, jahat. Diantaranya buaya. Mengaku semua. Sampai hati Pak Ustadz, kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Ustadz doakan putus. 5 tahun kok pacaran? 5 tahun pacaran? Kalau ada anak muko-muko 5 tahun pacaran, itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Dibawa pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, motor sana, motor sini. Masuk angin, gembung. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau? Bodoh. Keponakan saya perempuan. Saya tidak mau perempuan dimain-mainkan. Kalian memang laki-laki, anak saya laki-laki, tapi ingat, kalian akan punya anak perempuan. Kalian punya istri? Masa laki-laki? Selamatkan anak-anak muda kami dari pacaran dan LGBT ya Allah. Amin ya rabbal alamin. 90 menit, sudah jam 10. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Di hari ulang tahun muko-muko yang ke-21, mudah-mudahan Allah tetap menjaga muko-muko baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, selalu dalam naungan dan lindungan Allah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, selalu dalam ridha, istiqamah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.